Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadis wa ahsanal kalami kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa yakum jami'an, para jamaah dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah beserta qudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita menyanjungnya dikarenakan dengan sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, kita masih berkenan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis, untuk berkumpul di antara majlis-majlis ilmu, untuk meniti di antara taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka bersumpuhlah. Maka para sahabat bertanya, apa itu di antara taman-taman surga itu ya Rasulullah? Wahiya halaqatud dzikr, yaitu halaqah dzikr, yang di situ majelis ilmu dibacakan qala Allah wa qala Rasul. Ketahuilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kita ingin menumpuk dan mengumpulkan bekal di antara bekal kematian kita. Karena para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Itu manusia tidak mengetahui apa yang akan ia kerjakan besok, dan manusia juga tidak mengetahui kapan dia dijemput dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kematian sebagai nasihat untuk kita semuanya. Jadikanlah kesempatan yang ada pada kita untuk mencari bekal menuju kematian tersebut, dan sangat merugi dan akan merugi bagi siapa saja yang enggan mendatangi majelis ilmu, dikarenakan majelis ilmu adalah bekal yang paling utama untuk mencari bekal kematian. Majelis ilmu di situ akan diketahuinya mana halal mana haram, mana benar mana salah, mana al-haq mana batil, termasuk di dalam ilmu Al-Quran. Maka sangat merugi, sekali lagi saya katakan sangat merugi siapa saja yang mengilzamkan dirinya tidak mau menghadiri majelis ilmu. Kerugian yang sangat besar yang akan ia dapatkan. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar kita selalu semangat memicu untuk ubudiyah, menyempurnakan ubudiyah kita, dan diantaranya adalah bermajelis ilmunya kita. Salah satunya adalah dengan mengingat kematian. Mengingat kematian orang-orang yang terdahulu yang sudah mendahului kita.
bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, ataupun yang lainnya, ataupun mengingat kematian saudara-saudara kita. Karena dengan mengingat kematian kita akan mengetahui bahwasanya kematian itu dekat, amal itu sedikit. Dan jadikanlah sebuah kematian itu nasihat yang paling kuat untuk untuk hati-hati kita. Maka sungguh kematian hati apabila kita tidak pernah mengingat kematian. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukup kematian itu sebagai tausiah, sebagai penasihat untuk kita. Kalau kita tidak pernah mengingat kematian, jangan harap kita untuk mengingat majelis ilmu. Kalau kita tidak pernah mengingat kematian, jangan harap kita menghadiri majelis ilmu, membuka Al-Quran dan sebagainya. Maka untuk memicu semangat akan hal itu semua, kafa bil mauti wa'idhan, jadikanlah kematian sebagai tausiah untuk kita semuanya. Terlebih pada kesempatan yang berbahagia ini, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita barusan mendapat khabar, berita duka di antara salah satu ustadz di antara ustadz-ustadz Pondok Al-Ukhwah Sukoharjo. Qadarullah wa masyafa'al, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barusan dapat khabar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sakit yang sudah beberapa waktu. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, kita ucapkan doa kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau, yakni Ustaz Khairul Hadi hafizahullah taala, yang kemarin sempat sakit beberapa waktu, sore tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga barusan mendapatkan khabarnya di majmuah di grup. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan lapang nanti kuburannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada para ahlinya dengan mengucapkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihu minal khataaya kama yanqaita thawbal min abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan min khairan min zawjihi wa adkhilul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita bisa mengambil faedah, kita bisa mengambil tausiah, yang mana kemarin beliau masih bersama kita, masih bercakap-cakap dengan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan hasil kebaikan-kebaikan yang beliau tumpuk, dan Allah Subhanahu wa taala juga pengen menghentikan segala amalan yang kurang berkenan, yaitu amalan-amalan dosa dari beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Dan nanti seandainya ada pengumuman takziah ataupun layat, mungkin para jamaah bisa takziah di Pondok Al-Ukhwah Sukoharjo, seandainya ada nanti, insyaallah. Kita bisa mengambil faedah dari situ, sebagaimana Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai tausiah untuk kita semuanya. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit melanjutkan dars kita, yaitu tentang bab masalah tajwid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan bab muqaddimah masalah mad far'i karena sukun asli, yang mana ada mad lazim harfi mutsaqqal, kemudian mad lazim harfi mukhaffaf. Ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, napa Pak kemarin? Bahwasanya di dalam Al-Quran ada surat-surat yang diawali dengan huruf, yaitu diawali dengan apa? Huruf.
Disebut juga dengan huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf apa? Muqatta'ah, yaitu potongan-potongan huruf. Seperti kita menyaksikan di dalam surah Al-Baqarah pun diawali dengan huruful muqatta'ah, yaitu apa? Kalimat alif, alif lam mim. Ali Imran juga sama, alif lam mim. An-Nisa tidak, Al-Maidah juga tidak, Al-An'am juga tidak. Baru Al-A'raf alif lam mim shad dan seterusnya. Yang mana kita simpulkan pada pertemuan yang lalu bahasanya di dalam Al-Qur'an terdapat berapa surat kemarin? Sebagai tambahan pengetahuan, ada 29 surat yang diawali dengan apa? Huruf muqatta'ah. Jadi kesimpulan yang kemarin bagi yang tidak hadir, bahasanya di dalam Al-Qur'an ada 29 surat yang diawali dengan apa Pak? Huruf muqatta'ah. Yaitu ada 29 nama surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Nanti bisa dihitung sendiri apa 29 tersebut, cari. Ada Al-Qalam, Nun, Qaf, Shad dan sebagainya, ada 29. Yang mana huruf muqatta'ah tersebut jumlahnya ada berapa kemarin? Ada 14 jumlah huruf muqatta'ah. Ada 14 huruf muqatta'ah, yang mana 14 tersebut dirangkum di dalam kalimat napa? Silhu Suhairon man qata'aka. Man qata'aka. Nah, ini apa namanya? Rangkuman dari ada 14 huruf. Pertama shad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, alif, mim, nun, qaf, ta, ain, kaf. Itu silhu suhairon man qata'aka. 14 huruf. Itu huruf-huruf muqatta'ah. Itu alif lam mim. Shad contoh ya, shad. Lam banyak alif lam mim. Ha, toha, sa, to, sin, min dan sebagainya. Ha, ha, mim, ya, kaf, ya, ra, alif lam, ra, alif banyak, mim, to, sin, mim, nun, qaf napa boleh Pak? Ada surat qaf juga, qaf, to, ya, to, sin, mim, ain, kaf, ha, ya, ain, shad dan sebagainya. Kaf juga sama, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, rangkuman dari kemarin, bahwasanya dari 14 huruf ini ada 2 jenis bacaan. Dari 14 huruf ini ada 2 jenis bacaan. Pertama, ada yang dibaca lazim, yaitu dibaca lazim. Yaitu ada yang dibaca lazim. Dibaca lazim berarti berapa harokat? 6 harokat. Harokat. Apa yang dibaca lazim itu hurufnya? Yaitu apa? Sanaqusulakum. Yaitu hurufnya sanaqusulakum. Sanaqusulakum.
Berarti apa saja Pak niki? Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Nah, kalau ada huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an diawali dengan huruf-huruf itu tadi, berapa huruf ini berarti? Ada 7 huruf. Ya dibaca lazim 6 harokat berjumlah 7 huruf. Yaitu sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Maka semua huruf ini harus dibaca dengan thariqah mad lazim. Thariqah mad lazim, dia melazimkan 6 harokat. Contoh sin, kita perhatikan sin ada di dalam Al-Quran surat Yasin. Maka sin termasuk huruf muqatta'ah yang dibaca lazim. Maka wajib dibaca 6. Yasin 6. Maka sangat salah apabila kita yasinan baca sinnya cuma 2. Kenapa kok cepat-cepat 2? Karena cepat-cepat pengen makan berkat. Nah itu, rasabar makan berkat. Itu dengan kalimat Yasin wal Qur'anil Hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, enggak. Nah, kenapa salahnya? Karena sin termasuk huruf muqatta'ah yang dibaca dengan thariqah lazim. Matnya berapa, Pak? 6 harokat. Yaitu apa hurufnya apa saja? Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf. Kita mengetahui tadi huruf muqatta'ah ada 14. Sekarang berkurang 7. Sisanya berapa? Berarti sisanya ada 7. Nah, adapun yang 7 sisanya tidak termasuk huruf lazim. 7 sisanya terbagi menjadi 3 bagian. Ini ringkasannya. Sisa dari lazim terbagi menjadi 3. Ini rangkumannya. Kan sisanya lazim. Kalau lazim tadi ada berapa? 7. Berarti sisanya ada berapa, Pak? 7 juga. Nah, yang 7 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama alif. Nah, yang pertama apa? Alif. Maka alif hukumnya apa, Pak? Hukum huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran alif tidak mempunyai mad. Baik. Alif tidak mempunyai mad. Nah, jadi pembacaan alif tidak ada matnya. Maka tidak boleh membaca alif lam mim, matnya alif dibaca 2 atau 6. Alif enggak. Atau alif enggak. Dia tidak mempunyai mat. Cukup 1 harokat. Alif lam. Maka tidak boleh dibaca alif lam enggak. Cukup apa? Sekali saja. Alif lam mim. Baik. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, pembagian yang kedua dari sisa lazim yang sisa huruf muqatta'ah yang tidak dibaca lazim. Yang kedua adalah hayyun tohur. Apa hayyun tohur? Ha, ya, to, ha, ro. Maka berapa huruf niki? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 huruf ini dibaca dengan mad tabi'i. Dengan mad tabi'i.
Mat tabi'i berarti berapa harokat, Pak? 2 harokat. Contoh kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman ha mim. Maka membaca hak di sini berapa di sini? 2. Mimnya baru 6. Maka bacanya hamim. Tidak boleh dibaca hamim, enggak. Atau toha. Nah, kalau toha di sini berapa toknya, berapa haknya? 2 sama 2. Kenapa? Karena termasuk mat tabi'i, toha. Bagaimana kalau mendapati huruf muqatta'ah yang panjang? Contoh kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, kita kembalikan. Kaf berarti kaf berapa, Pak? Kaf 6. Kenapa? Karena dia termasuk lazim. Ha sama ya berapa ini? 2. Kenapa? Karena dia termasuk tabi'i. Ain termasuk berapa ain? Ain baru bagian selanjutnya. Ain termasuk lin. Itu apa? Termasuk lin. Boleh dibaca 4 atau 6. Ain termasuk lin, boleh dibaca 4 atau 6. Boleh dibaca 4 atau 6. Berarti apa? Kaf. Nah, baru selanjutnya shad. Shad berapa shad di sini? 6. Kenapa? Karena termasuk lazim. Termasuk lazim. Berarti 4 atau 6. Cara membacanya berarti berapa ini? Jadi kaf ha ya ain shad. Nah, ini rangkuman pada pertemuan yang lalu. Bagian-bagiannya sudah kita sebutkan, kita jelaskan lebih ringkas lagi pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, rangkumannya seperti ini. Bagi yang kemarin tidak hadir, ini rangkumannya seperti ini. Jadi rincian huruf muqatta'ah. Rincian huruf muqatta'ah. Nah, cara bacanya seperti ini. Nah, tidak boleh salah di situ. Tape. Kita lihat di buku di halaman berapa ini berarti? Halaman 73. Sampun Pak niki Pak. Yang belum nanti bisa lihat videonya. Bosrun. Baik, kita lihat mad lazim harfi mutsaqal. Kita lihat di halaman 73 mad lazim harfi mutsaqal. Hurufnya ada berapa di situ, Pak? Yaitu sanaqussu lakum. Mad lazim harfi mutsaqal.
Taib. Pertama, dari definisi mad lazim harfi mutsaqal adalah huwal maddul ladzi fi hija'i ahadil hurufil muqatta'ati allati ibtada Allahu azza wa jalla biha ba'du suwar mimma hija'uhu ala salasati ahruf awsatuha harfu maddin ba'dahu sakinun mudghamun fima ba'dahu. Ini artinya secara detail. Saya yakin nggak paham karena bahasa Arab. Taib. Bisa ditulis yang pengen nulis. Jadi biar pertama definisi mad lazim harfi mutsaqal adalah huwal maddul ladzi fi hijai ahadi hurufil muqatta'ah, yaitu adalah bacaan mad, yaitu bacaan mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah. Itu apa? Bacaan mad pada salah satu ejaan huruf muqatta'ah. Itu bacaan mad pada salah satu ejaan huruf muqatta'ah. Panjang ya, malas nulis tadinya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memulainya pada sebagian surat tersusun dari 3 huruf. Tersusun dari 3 huruf. Ejaan salah satu huruf muqatta'ah di dalam huruf hijaiyah, di dalam apa namanya? Di dalam huruf muqatta'ah, ejaan bacaan mad pada salah satu huruf muqatta'ah tersusun dari berapa tadi? 3 huruf. Yang mana 3 huruf tersebut pertengahan dari ketiganya adalah huruf mad. Jadi pertengahan dari ketiganya adalah huruf mad. Kemudian setelahnya adalah huruf sukun. Pertengahannya huruf mad, setelahnya adalah huruf sukun. Yang diidghamkan pada huruf selanjutnya. Wes. Nek belum paham saya jelaskan. Apa tadi Pak? Kita ulangi. Mad lazim harfi mutsaqal artinya adalah bacaan mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah. Ini saya ringkas di sini. Bacaan mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah terdiri dari 3 huruf. Kemudian apa lagi tadi? Terdiri dari 3 huruf. Pertengahan dari ketiganya adalah huruf mad. Jadi pertengahannya adalah huruf mad. Huruf mad. Setelahnya adalah apa Pak tadi? Sukun. Setelahnya adalah apa? Sukun. Setelahnya adalah sukun yang diidghamkan
pada huruf setelahnya. Nah, ini makna apa namanya? Arti dari mad lazim harfi mutsaqal. Kita ambil contoh, Pak. Kita ambil contoh huruf ta, sim, mim. Itu apa? Ta, sim, mim. Kita lihat dari definisi di atas. Terjadinya mad lazim mutsaqal dikarenakan karena idgham. Itu disebabkan karena idgham. Contoh kita lihat to sim mim. Oh, afan, bukan to sim mim. Yaitu alif lam mim. Itu afan, bukan to sim mim tapi alif lam mim. Alif lam mim. Yang mana alif lam mim ini, Pak? Aslinya adalah apa? Alif. Kemudian apa? Lam. Kemudian baru apa? Mim. Lihat. Alif lam mim terdiri dari 3 kosakata seperti ini, yaitu apa? Alif, lam, sama mim. Nah, taib. Alif lam mim, perhatikan di sini terjadi mad lazim harfi mutsaqal. Kenapa disebut mutsaqal kemarin? Karena ada tasydid. Jadi disebut mutsaqal karena apa tadi? Ada tasydid. Nah, tasydid ini terjadi karena idgham. Terjadi karena idgham. Apa arti idgham, Pak, dulu, Pak? Memasukkan apa? Mim sukun kepada mim setelahnya, atau mim berharokat. Inilah yang disebut dengan idgham, dan inilah terjadi mutsaqal. Yaitu apa? Mutsaqal. Mad lazim mutsaqal harfi. Lazim, kenapa disebut lazim? Karena dibaca berapa di sini? 6 harokat. Kenapa disebut mutsaqal? Karena tasydid. Yang mana tasydid di sini disebabkan karena apa? Karena adanya proses idgham. Karena adanya proses apa? Idgham. Idgham dari mana? Nah, asli dari alif lam mim berawal dari kata alif, lam, kemudian apa? Mim. Nah, inilah disebut dengan mad lazim mutsaqal harfi, mutsaqal harfi. Jadi terjadinya di sini mutsaqal karena idgham, dan idgham di sini terjadi karena memasukkan mim sukun. Kenapa disebut mim sukun? Karena mim lam hurufnya seperti ini, lam, alif, lam, kemudian apa? Mim. Alif, lam, mim. Terjadinya mutsaqal karena ada tasydid. Kenapa disebut lazim? Karena mim di sini dibaca berapa? Dibaca 6 harokat. Nah, inilah terjadi apa? Disebut dengan mad lazim harfi mutsaqal. Demikian juga kalimat to sim mim, Pak. To sim mim juga sama. Yang mana to sim mim berasal dari kata to, kemudian apa? Sin, kemudian apa? Mim. Jadi sama. Kalimat terdiri dari 3 huruf. Apa 3 huruf? To, sim, mim. Asal kata to, sim, mim adalah to, sin, kemudian apa? Mim. To, sin, mim. Nah, lihat, Pak, di sini. Non diidghamkan kemana di sini? Kepada huruf mim. Maka
dia di sini memnya di sini mesti bertasdid. Kenapa tasdid? Karena musaqqal. Penyebabnya apa musaqqal? Karena idgham. Idgham dari mana? Nun sukun diidghamkan kepada mem yang berharokat, maka terjadilah idgham. To sin mim. Bukan dibaca idhar to sin mim, tidak, tapi dibaca idgham to sin mim, bukan dibaca idhar. Kalau pengen dibaca idhar to sin mim, mana gitu apa? Salah. Ini dibaca idgham, yaitu apa? Nun sukun dimasukkan ke mim yang berharokat. To sin mim. Disebut lazim karena dibaca berapa tadi? 6 harokat. Dibaca 6 harokat. Disebut musaqqal karena tasdid. Proses tasdid karena terjadinya apa? Idgham. Kok bisa idgham? Iya, karena ada tanda tasdid. Karena asal kata dari to sin min seperti ini. To sin kemudian baru mim. To sin mim. Nah, nun sukun di sini diidghamkan, maka ketika kita membaca to sin min tidak boleh dibaca idhar to sin mim. To sin mim. Tapi to berapa Pak to? 2 harokat. Kenapa? Karena dia termasuk tobi. Jadi dibaca to sin mim. Tidak dibaca idhar to sin mim. Jadi mengidharkan nun sin mim enggak, tapi diidghamkan. Nah, proses idgham ini disebut musaqqal. Musaqqal. Kenapa harfi musaqqal harfi? Karena dia termasuk huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Jadi saya ulang lagi, mad lazim musaqqal harfi. Kenapa disebut lazim? Karena dibaca 6 harokat. Dibaca 6 harokat. Musaqqal. Kenapa musaqqal? Karena ada tasdid. Apa arti tasdid itu, Pak? Tasdid itu kuat, keras, berat. Namanya musaqqal. Nah, kok ada tasdid di situ? Karena ada proses terjadinya idgham. Idgham. Kok bisa idgham? Iya, karena kalau kita melihat sin, huruf sin seperti ini, kan aslinya sin. Ada nun sukun sin, kan gitu kan? Mim juga seperti itu kan, asli dari huruf mim. Kalau kita tulis bahasa Arab mesti tulisannya apa? Begini, mim. Aslinya seperti itu. Nah, to sin mim karena nun sukun bertemu dengan mim berharokat, hukumnya apa? Nun sukun bertemu dengan mim berharokat, hukumnya apa? Ya itu kok masuk, yaitu masuk, dimasukkan ke mim, maka ada tanda idgham disebut apa niki? Tasdid. Nah, tasdid itu musaqqal, berat, maka disebut musaqqal. Kenapa harfi? Karena dia termasuk huruf muqatta'ah. Demikian juga kita lihat alif lam mim. Alif awalnya seperti ini, alif, tulisan alif awalnya seperti ini. Lam juga sama, lam sukun, mim. Nah, di sini mim sukun bertemu mim berharokat, berat. Ada tandanya untuk mempermudah, yaitu apa? Tasdid untuk menyatukan itu. Untuk menyatukan mim sukun dan mim berharokat adalah apa? Tasdid. Disebut apa tadi proses ini? Musaqqal. Dikarenakan apa? Idgham.
Prosesnya disebut apa? Musaqal, penyebabnya idgham. Maka ditandai dengan tasydid, musaqal. Mad lazim. Kenapa disebut lazim? Karena di sini harus dibaca berapa? 6 harokat. Kenapa disebut harfi? Karena huruf muqatta'ah. Nah, inilah disebut mad lazim musaqal harfi. Mad lazim musaqal harfi. Kenapa disebut musaqal tadi? Karena ada proses penyebabnya, yaitu apa? Idgham, dan ditandai dengan tasydid. Lazim karena harus dibaca 6. Harfi karena dia termasuk huruf apa? Muqatta'ah. Nah, inilah kenapa disebut mad lazim musaqal harfi. Dan pengertiannya tadi terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf apa? Muqatta'ah, to, sin, mim, 3 huruf. Alif, lam, mim juga terdiri dari 3 huruf. Nah, inilah disebut dengan mad lazim musaqal harfi. Termasuk alif, lam, mim, shad juga sama. Alif, lam, mim, shad juga sama. Pokoknya yang terdiri dari 3 huruf, prosesnya seperti itu, maka disebut dengan mad lazim musaqal harfi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.